Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Lestari Mardiana atau akrab dipanggil Budian. Nah, kali ini Budian akan mengajak kalian belajar materi IPA tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Terdiri dari 3 subtema. Subtema pertama, organ gerak hewan. Subtema kedua, manusia dan lingkungannya. Subtema ketiga, lingkungan dan manfaatnya. Nah, kali ini kita akan belajar materi IPA tema 1, yaitu subtema 1, terdiri dari macam alat gerak hewan dan manusia, macam organ gerak hewan dan fungsinya, hewan vertebrata dan avertebrata, dan manfaat hewan bagi lingkungannya. Nah, Budian menampilkan beberapa gambar hewan. Perhatikan ya. Hewan yang pertama ada ayam. Ayam bergerak menggunakan sayap dan kakinya. Kucing bergerak menggunakan kakinya. Kaki belakang pada kucing lebih panjang dan kuat, digunakan untuk melompat ke tempat yang lebih tinggi. Berikutnya ada ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Kemudian ada burung. Burung bergerak menggunakan sayap dan kakinya. Kemudian ada siput bergerak menggunakan kaki perut yang pipih dan panjang. Kemudian ada ular bergerak menggunakan otot pada perutnya. Nah, kalian dapat menuliskan organ gerak pada hewan tersebut pada tabel di bawah gambar. Tuliskan alat geraknya dan fungsinya masing-masing ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Simaklah percakapan antara seorang bapak dan seorang anak tersebut. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Kesimpulannya, berarti tanpa organ gerak, kita tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Organ gerak manusia dan hewan. Nah, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu yang pertama ada alat gerak pasif, yaitu tulang, tidak dapat bergerak dengan sendiri. Yang kedua ada alat gerak aktif, yaitu otot, memiliki atau mengandung senyawa kimia. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Amati kedua hewan di atas. Ada gambar kelinci dan ada siput. Nah, kira-kira manakah yang termasuk hewan vertebrata dan avertebrata? Nah, perhatikanlah gambar berikut. Pada kelinci, organ gerak yang digunakan adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Wah, sama ya seperti dengan kaki belakang pada kucing. Berikutnya, perhatikan gambar siput. Siput
bergerak dengan menggunakan organ gerak pada kaki perutnya yang berbentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, kelinci termasuk ke dalam hewan vertebrata, yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang atau bertulang belakang. Siput termasuk ke dalam hewan avertebrata, yaitu tidak bertulang belakang. Ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan syarafnya berada di perut, kemudian memiliki rangka luar, kemudian otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, contoh hewan avertebrata lainnya ada belalang, ada cacing, ada ubur-ubur, ada cumi-cumi, dan ada kupu-kupu. Nah, kalian dapat mengidentifikasi lagi manakah hewan-hewan yang termasuk hewan vertebrata dan avertebrata di lingkungan sekitar tempat kalian tinggal. Nah, tahukah kamu bagaimana ikan dapat berenang ya? Nah, perhatikan gambar ikan ketika sedang berenang. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana ikan dapat berenang? Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian sudah menampilkan beberapa hewan-hewan yang masuk ke dalam hewan vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Nah, pada gambar vertebrata ada contoh gambar manusia, yaitu manusia purba ya. Nah, manusia masuk ke dalam golongan vertebrata karena mempunyai tulang belakang. Sedangkan pada hewan invertebrata biasanya terdiri dari golongan serangga, contohnya ada kupu-kupu, ada capung, ada belalang. Kemudian dari golongan hewan moluska seperti kepiting, kemudian ada lobster, kemudian ada hewan laut lainnya seperti ubur-ubur dan cumi-cumi atau gurita. Siput dan cacing juga masuk ke dalam golongan hewan invertebrata atau vertebrata. Nah, kalian sudah tahu ya sekarang bedanya hewan vertebrata dan avertebrata. Dan kalian sudah mempunyai contoh-contoh hewan yang masuk ke dalam golongan vertebrata dan invertebrata. Nah, di sini kemudian menyajikan tabel yang berisi beberapa contoh hewan, yaitu ada ikan, katak, burung, ular, kadal, kambing, kemudian ada belalang, cacing, dan ubur-ubur. Nah, kalian bisa melengkapi dengan menuliskan nama organ geraknya beserta dengan fungsinya masing-masing. Nanti ya, setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa menyalinnya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat hewan bagi lingkungannya. Nah, perhatikan gambar beberapa hewan tersebut. Ada sapi, ada ayam, ada kelinci, ada siput, ada kuda. Kira-kira
Apa ya manfaat hewan-hewan tersebut bagi lingkungan? Nah, sate digunakan untuk bahan pangan, diambil dari daging dan susunya. Ayam digunakan juga untuk bahan pangan, diambil daging dan telurnya. Ayam juga dapat digunakan untuk bahan kerajinan, yaitu diambil dari bulunya. Kotoran ayam dapat digunakan sebagai pupuk. Kelinci digunakan sebagai bahan pangan, yaitu diambil dagingnya. Kemudian, kencing kelinci atau air seni kelinci juga dapat dimanfaatkan untuk pupuk dan pestisida alami. Kemudian ada siput dapat dimanfaatkan atau berperan dalam menyuburkan tanah. Kemudian ada kuda, tenaganya untuk menarik gerobak. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran IPA kali ini sudah selesai. Cukup sekian dari Budian. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya, yaitu subtema 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.